Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para pemirsa iCast Inspirasi Cerita bersama saya Ridho Nusaputra akan memandu podcast kita kali ini yang sudah kayaknya pending udah hampir 9 bulan. Kita semenjak podcast terakhir ya yang Miss Dia ya kayaknya ya. Ini podcast kita episode ke-8. Kita kedatangan bintang tamu dari Turki guys. Bukan dari Turki sih. Ini alumni kita Islamic Center yang bukan kebetulan sih, yang memang kuliah di Turki dan sekarang udah kerja di Turki ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kebetulan adik kelas saya guys. Adik kelas saya di Angkatan 12. angkatan 12 ya? Angkatan 12. Oh iya, saya angkatan 10. Lupa, dikira angkatan 11. Gimana Dani kabar? Alhamdulillah baik, sehat Oh iya, walafiat. bintang tamu kita namanya Dani Fajrul Hidayat. Asalnya dari Sungai Liat ya. Ini kita sempat dulu bareng-bareng juga mondok di Baru Ulum. Sempat dulu bareng di Eskul Nasyid juga ya kita dulu ya. Yoi, kita sama anak-anak Nasyid guys. Nada voice. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi kesibukannya apa nih sekarang? Kesibukan sekarang masih liburan dulu, mode liburan. Liburan? Udah liburan. Udah berapa bulan nih liburan, kayaknya lama nih. Dari Ramadan ke minggu ketiga sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan tuh? Sebulan lebih lah sekitar. Lumayan ya berarti. Lumayan, mode liburan. Ini apa karena mode liburan apa mode perang? Salah satunya. Wah? Salah satunya. Salah satunya. Jadi salah satu faktor juga. Karena kan Turki lumayan negara yang terdekat ya dari negara konflik. Jadi ngambil amannya mending pulang dulu. Karena salah satu pidato dari Israel sendiri kan mereka boleh nyebut Israel sih. Israel. Salah satunya menargetkan Turki setelah Iran. Jadi agak takut. Oh gitu. Desas-desusnya seperti itu. Jadi memutuskan untuk pulang dulu sampai udah agak aman baru balik lagi ke sana. Oh berarti ntar pulangnya belum pasti juga. Belum kapan? pasti, tapi kemungkinan habis Idul Adha lah kayaknya. Lo terus kerjaan di sana gimana? Bisa dimonitoring dari Oh sini. wis gitu ya. Gitu ya. Kalau kerjaan orang. Alhamdulillah. Oke, kita mulai dulu dari pendidikannya antum ya. Yeah. Jadi pendidikan SDN 4 Sungai Liat. Di mana tuh? Dari Kampung Jawa ya? Di Kampung Jawa lah. Oh dari situ ya. MTS plus Baru Ulum Islamic Center. SMA IT Yapit Bekasi 1 tahun di sana. Betul. Lalu SMA plus, lalu balik lagi ke sini. Jadi itu gimana tuh ceritanya kok bisa tiba-tiba balik lagi ke sini itu gimana? Sebenarnya aku sendiri kan udah ngeset buat untuk SMP di Bangka lah, dalam Bangka. SMA pengennya keluar Bangka dan kuliah keluar negeri. Settingnya seperti itu, planningnya. Jadi MTS di sini, ini ya. SMA di luar Bangka. Kuliahnya di luar negara. Oh gitu. Ya, gitu. Emang orang ngesetnya gitu. kayak gitu berarti. Ya, ternyata pas di SMA ini agak kurang berhasil planningnya karena salah milih, bukan salah milih pesantren ya, mungkin karena nggak cocok dan sistemnya itu setiap Sabtu Minggu tuh boleh pulang. Jadi bukan kayak jadi bukan full mondok. Nggak full mondok tapi Sabtu Minggu boleh pulang. Jadi kebanyakan main ya kadang kalau Sabtu Minggu pulang. Jadi kedengerlah sampai orang tua dan orang tua memutuskan balik lagi lah lo ke Islamik daripada di sana pulang pergi. Emang itu pesantren kayak gitu katanya. Jadi mungkin orang tua menganggapnya pesantren itu ya full. Jadi ini berarti gitu. Hitungannya pondok pesantren apa gimana? Pondok pesantren tapi tahfiz dia. Oh tahfiz. Iya. Jadi SMA IT itu tahfiz ya? Tahfiz ya. Oh. Pesantrennya inilah orang-orang partai PKS. Berarti hampir kayak saya dulu, cuma saya hampir nggak sampai ngambil sih maksudnya. Kan dulu MTS di sini. Udah daftar tuh di Latansa di Banten kan. Cuma udah tes, udah lulus, sudah tinggal masuk aja gitu. Cuma nggak jadi gitu diambil karena emang mikir-mikir lagi kayaknya agak repot kayaknya kalau bolak-balik gitu kan. Jadi ya akhirnya SMA di sini juga. Balik lagi ke Islamic Center guys. Tapi waktu itu kita nggak ketemu ya berarti SMA ya? SMA sempat ketemu setahun. Bener? Kan beda 2 tahun kita. Enggak kan? Kelas 3, aku kelas 1. Bener-bener gak ketemu. Enggak ketemu kan? MTS ketemu. Cuma kita. pas kelas 11 ya? Kelas 11 enggak, kan aku 11 kita di luar. ketemu pas MTS doang. MTS kelas 10 kan di luar, kelas 11 balik lagi. Berarti gak ketemu. Iya, tapi SMA-nya gak ketemu. MTS-nya ketemu. Oke, berarti saya Osik, Anda masih Ado. Ya? Oke, setelah itu apa itu salah satu faktor
pindah ke Islamik lagi? Apa ada faktor lainnya gitu? Faktor paling kuatnya sih itu sih, karena mungkin udah nyaman di Islamik dan orang tua pun udah percaya lah sama di Islamik kan selama 3 tahun. Apa secara biaya juga? Biaya juga lebih murah di Islamik. Masa? Di sana lebih kan karena di Jakarta, di Bekasi ya. Oh, di Bekasi. Di Bekasi jadi SPP-nya lumayan mahal, lebih mahal. Oh gitu. Jadi kayaknya lebih mending di Islamik aja. Iya sih, udah deket juga kan dari rumah gitu kan. Oke. Begitulah. perjalanan hidup. Jadi terus tiba-tiba nih pindah ke Islamik, tumbuh di lingkungan pesantren yang bukannya sebenarnya sih, yang emang dari kelas 1 tiba-tiba masuk Islamik lagi, pindah keluar 1 tahun, masuk lagi ke Islamik, apa yang dirasain kira-kira? Ya berasa balik ke rumah. Feels like home. Feels like home. Karena mungkin ya beda lah ya waktu awal-awal masuk Islami kan mungkin nggak betah. Bahkan sempat mau nangis. Orang tua pulang tuh pernah kan naik mobil, orang tua pulang aku lari ngejar sampai pagar minta pulang karena nggak betah. Belum ada pagernya ya kebetulan. Awal-awal. Tapi ternyata seiring lambat laun berjalannya waktu betah aja di sini dan ketemu teman-teman, udah kayak keluarga lah di sini. Setelah pindah dari sana nih, pindah 1 tahun, memutuskan untuk balik lagi ke sini, ketemu teman-teman yang lama, perasaannya balik lagi nggak, kayak flashback lagi gitu, ngerasain, oh ini teman-teman gue yang sesungguhnya gitu. Betul. Betul. Apalagi ketemu sama Miftah ya. Halo Miftah. Oke. Bestie zaman dulu. Sampai berangkat ke Turki, tiba-tiba apa emang sebenarnya dari dulu emang menargetkan Turki atau ada negara lain gitu? Kalau menargetkan pengennya sih ke Eropa. Ke Eropa? Literally Eropa ya, kayak ke Belanda, ke Jerman gitu. Kok manggilnya Kak sih? Oke. Lanjut. Jadi ngeblank gua. Oke, awalnya mau berangkat ke Eropa. Awalnya maunya ke Eropa, tapi balik lagi mungkin dari mental belum siap karena kan basic di pesantren Islami lah. Jadi mikirlah negara apa ya kira-kira yang dia masuk Eropa tapi masih ada unsur Islaminya. Terbersitlah Turki. Oke. Selama setahun tuh ngulik-ngulik lah tentang Turki, tentang univ-univnya, tentang culture-nya dan sebagainya. Berarti persiapan 1 tahun itu? 1 tahun untuk memikirkan fix ke Turki atau negara lain. Tapi izin orang tua juga ngizinnya ke Turki daripada ke gitu. Amsterdam. Jadi proses untuk persiapan itu gimana tuh? Kita kan yang kuliah di Indo kan nggak ngerti nih gitu-gitu. Mungkin ada teman-teman juga yang dari penonton iCast mungkin pengen tahu gimana nih proses persiapannya, terus masuknya, berangkatnya itu gimana? Kalau dari awal aja, dari lulus pondok nih gimana? Kalau dari lulus persiapan bahkan sebelum lulus kan, karena sebelum lulus, karena setahun kelas 6 tuh waktu kelas 6 aliyah udah ngulik-ngulik terus udah nyari-nyari info beasiswa juga, tapi qadarullah tidak bisa milih beasiswa karena waktu itu udah lewat ternyata kan kita dulu nggak bisa aksesnya nggak sebanyak itu buat internet kan di sini. Jadi udah kelewatan waktu untuk pendaftaran, jadi nggak bisa apply. Kalau mau apply baru bisa gap year jadinya, nanti tahun depan lagi kalau mau itu. Jadi mikir-mikir akhirnya daftarlah secara mandiri berangkat ke sana. Ngulik-ngulik mandiri. Jadi awalnya pengennya beasiswa, tapi karena udah tutup pendaftaran telat berapa minggu waktu itu, nggak sampai sebulan. Waktu kunjungan tuh baru lihat lagi. Jadi ini gap year apa gimana? Enggak gap year. Kalau mau ngambil beasiswa gap year. Tapi kalau mau mandiri nggak gap year. Tapi sebenarnya masih gap year juga karena waktu pertama kali sampai Turki kita wajib kursus bahasa Turki. Tapi di provide sama kampus. Berapa bulan tuh? Setahun. 1 tahun? Iya, jadi kalau ngambil beasiswa 2 tahun jadinya gap year. Udah nunggu tahun depan, terus setahun berikutnya bahasa dulu. Karena kursus tadi iya, jadinya 2 tahun. Gitu. Jadi mendingan berangkat mandiri lah, bismillah berangkat mandiri. Nyari informasi semuanya lewat internet dan ada kakak kelas juga di sana. Bukan kakak kelas, senior yang udah di Turki maksudnya, kontak lewat Instagram gitu. Dibantu sama mereka, akhirnya memberanikan untuk berangkat ke sana. Jadi mandiri berangkatnya.
Jadi tapi sampai sana bisa apply beasiswa sendiri lewat NGO. itu antum ikut? Lembaga-lembaga, iya bisa apply lewat NGO di sana. Jadi itu nggak ikut beasiswa, tapi ikut mandiri. Berangkat. Tapi jalurnya sama. Jalurnya sama. Kuliahnya, misal kayak sama aja, mau masuk. Nggak ada perbedaan. Kalau beasiswa ya kan dibiayain sama pemerintah Turki. Kalau mandiri bedanya mahasiswa yang beasiswa sama yang mandiri, apa fasilitasnya sama, apa gimana? Fasilitas paling mereka dapat asrama. Kalau mandiri pemerintah. itu Kalau benar-benar cari sendiri apartemen atau asrama yang swasta gitu. Kalau mandiri. Tapi kalau mandiri tapi kan bisa sharing, sama teman-teman yang lain. Jadi kemarin bareng apa bener-bener sendiri berangkat sendiri? Berangkat dari Bangka sendiri, dari Jakarta baru ketemu teman di sana di airport. Oh jadi sama-sama bareng? Iya gitu. Berangkat di airport tuh kenalan. Kan kita punya basic di pesantren kan kita gampang bergaul kan sama teman-teman. Jadi di bandara tuh langsung ya udah SKSD aja dulu kan kenalan. Iya sosok kenal aja pokoknya. Jadi teman, alhamdulillah sekota. Jadi ya udah sama mereka lah berangkat. Ini berangkat bareng untuk rombongan kuliah semua di Turki. Apa memang udah dibagi nih kotanya? Ada yang di Eskişehir, ada yang di Istanbul apa gimana? Dibagi-bagi, ada kota-kota lain. Jadi berangkatnya nggak bareng? Berangkatnya maksudnya bareng semua satu rombongan Turki enggak ya? Waktu aku berangkat itu sekitar 8 orang. 8 orang. Kan. Itu satu kota. Satu kota, ada yang 2 orang dari kota lain, kota sebelah. Jadi dekat lah. Oke. Berdelapan. Akhirnya memutuskan buat kuliah untuk memilih kota Eskişehir. Memilih Eskişehir karena Eskişehir tuh kalau di istilah Indonesia itu Jogjanya Turki. Oh, jadi emang kota pelajarnya. Kota pelajar. Oh, jadi itu berapa jam tuh dari Istanbul? Kalau dari Istanbul naik kereta cepat tuh 3 jam. Kalau naik bis 6 sampai 7 jam dari Istanbul. Sama lah berarti ya. Ke Jogja ya sama jauhnya. Ya kan kereta cepat, kereta lokal ya. Kereta cepat 3 jam. Oke. Ibaratnya kalau kereta cepat Jakarta Bandung kan setengah jam gitu kan sampai Jogja. Mungkin 3 jam. Mungkin 3 jam. Oke, berarti Eskişehir ini kota pelajarnya Turki. Dibanding teman-teman yang kuliah di Istanbul, ada nggak ngerasa kayak wah ini enak nih, kayaknya lebih enak di ibu kota nih? Nggak juga ya? Apa mikirnya kayak gitu? Justru kalau untuk tinggal aku malah lebih nyaman di Eskişehir karena kota pelajar pertama, lebih safe kan. Terus lebih sepi, nggak serami Istanbul. Istanbul kan banyak, ada turis, ada pelajar, ada semuanya lah kumpul di Istanbul tuh kan. Berarti Eskişehir nih gitu. Eskişehir nih emang khusus kota pelajar kah? Apa ada tempat wisatanya? Ada wisatanya, tapi nggak se hype Istanbul. Oh gitu. Tapi tetap sering jalan-jalan dong. Sering. Ke Istanbul hampir tiap bulan ke Istanbul. Oke. Ceritain dong gimana nih pengalaman kuliah di Eskişehir itu gimana kira-kira? Pengalaman kuliah pertama, awal datang ke Turki tuh culture shocknya tuh paling ini cuaca. Karena sampai sana tuh udah mulai masuk musim dingin kan. Sampai bayangin dari Bangka suhu 30 derajat ke Turki yang under 10 derajat kayak sekitar 8-9 derajat di sana. Jadi langsung demam. Demam 3 hari, paracetamol langsung habis, udah jet lag juga. Jet lag. Jadi culture shock awalnya sampai Turki tuh dinginnya itu nggak kuat kan awalnya, terus itu sakit, terus senangnya tuh ketemu orang ini sih, teman-teman internasional sih. Berasa kayak oke, ini salah satu impianku nih, pengen punya teman lebih luas lagi, gak cuma di Indonesia, teman-teman dari berbagai negara. Selain buat itu kan bisa buat relasi juga, nanti waktu kita kerja atau butuh atau apa, nanti kan kita ada teman di setiap negara gitu. Jadi punya relasi lebih luas ya. Kuliah di Eskişehir, terus mandiri berarti nyewa apartemen nih. Nyewa apartemen. Itu bareng sama anak-anak Indonesia? Apa di situ di apartemennya ada orang-orang internasional juga? Tahun-tahun pertama masih gabung sama mahasiswa internasional karena biar melatih bahasa Turki dan melatih bahasa Inggris juga. Karena kan awal datang nih, kalau kita langsung gabung sama Indonesia takutnya kita ngomong Indo lagi kan, jadi nggak upgrade bahasa kita. Oh iya sih. Nggak meningkatkan skill bahasa. Jadi aku milih untuk gabung sama orang asing biar kita bisa saling belajar gitu, belajar bahasa Turki. Oke. Maksimal. Oke. Jangan jauh-jauh dan. Oke.
Oke. Aman ya? Oke. Wow. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Ini sebenarnya yang penasaran sih dari kemarin kan sama kayak Indonesia mungkin ya. Kan belajar bahasa 1 tahun. Tadi kursus 1 tahun full itu. Full. Jadi itu 1 tahun sembari kuliah atau sebelum kuliah? Sebelum kuliah. Jadi kita nggak boleh masuk kuliah sebelum dapat sertifikat lulus bahasa Turki. Oh begitu. Iya, jadi dikirain saya itu mungkin kuliah menguasai bahasanya itu sembari kuliah gitu. Enggak. Jadi lanjut aja gitu. Kan tergantung sebenarnya. Kalau kita ngambil dari awal tuh ngambil departemen yang full English, kita nggak perlu kursus bahasa Turki karena aku ngambilnya setengah Inggris, setengah Turki. Jadi harus ada lulus sertifikat Turki dulu, bahasa Turki. Sesulit apa sih bahasa Turki? Lebih sulit bahasa Inggris? Jauh lebih sulit. Karena kalau kita kan subjeknya SPOK ya. SPOK. Iya, kalau Turki kebaliknya KOPS. Jadi keterangan dulu, baru objek, baru predikat, baru subjeknya. Oh gitu. Kebalik. Sama ya berarti hampir kayak English ya. Inggris ini sama SPOK Indonesia. Oke. Jadi kebalikannya. Jadi sembari kuliah enggak bareng kuliah ya. Eskişehir sama Istanbul kan beda jauh. Bahasanya beda nggak? Nggak ada. Paling yang perbedaan bahasa di Turki itu paling kalau Turki Timur dialeknya. Iya. Kalau bahasa tetap sama. Sama. Paling dialek aja. Berarti nggak jauh beda dong Nggak apa jauh yang beda. dipelajarin. Rata. Oke. Gitu. Terus dari sekian banyak pilihan kuliah, kenapa Anadolu University? Kenapa Anadolu University? Anadolu ya? Anadolu, oke. Anadolu masuk top 10, top 10 di ini. Turki? Masuk di top 10. Di Eropa juga udah udah verified lah. Oke, sorry. Antum kuliahnya jurusan apa? Business Administration. Oh, Business Administration. Iya. Itu sesulit apa tuh kuliahnya? Sulit banget. Sulit banget. Ditambah bahasanya yang kayak gitu. Bahasa. Sebenarnya karena ke bahasa, bukan karena materi susah, tapi yang bikin mempersulit lagi karena bahasa. Oke. Jadi belajarnya harus double. Kadang kan kita walaupun kita kursus awal bahasa Turki setahun itu kan kursus dulu kan. Tetap aja di kuliah tuh bahasa akademik tuh berbeda dengan bahasa yang diajarin di tahun pertama itu. Oke. Tapi itu satu kelasnya sama orang Turki juga enggak? Satu kelas sama orang Turki, orang asing. Banyak kan orang Turki emang ini ya. Mayoritas banyak. Mayoritasnya Saya pikir tuh karena misal antum di mahasiswa internasional bareng sama yang lain gitu. Enggak, justru digabung. 70% orang Turki, 30% internasional. Kuliahnya sama enggak kayak di Indo? Maksudnya enggak tahu ya. Kalau di Indo kan perbandingannya gimana? Ya gitu loh, misalkan kalau saya di UIN nih, masuk 7:30 sampai jam 10 misal 3 SKS gitu kan. Ntar nih pending nih, ntar masuk siang lagi 1:30, apa sama kayak gitu? Mungkin di Turki lebih sistemnya kayak kayak sekolah aja gitu? Kayak sekolah kayak di jadwal Islamik lah. Masa? Misalkan jam 8 mulai sampai jam 10 sampai jam 12. Ada istirahat siang kan jam 12 siang, makan siang, baru jam 1 sampai jam 3. Oh berarti kayak sekolah biasa? Kayak sekolah jadwalnya. Bukan tergantung kita ngambil kelasnya sih. Oh gitu? Iya tergantung ngambil kelas. Tapi full itu Senin sampai Jumat? Biasanya kalau aku sengaja dipadetin di awal-awal kuliah biar akhir-akhirnya agak santai. Ngambil kuliahnya gitu ya, ngambil kelasnya. Biar bisa sambil Berarti nggak gitu. jauh beda sih kalau misalkan emang ngambilnya padat di awal semester, ya full berarti. Full. Kalau saya dulu sengaja tuh ngambilnya yang kayak nggak mau ngambil siang, jadi pagi aja gitu kan jam 8, saya 7:30 masuk sampai jam 10 lanjut lagi tuh sampai jam 12:30 udah pulang gitu kan. Tapi ada juga kadang lagi males-malesnya ngambil jadwal jam 8 sampai jam 10. Ntar pending 1:30 pulang jam 4 gitu kan. Mungkin dekat dari kos kali tempat kampusnya enggak? Sengaja banget sih ngambil kosnya agak jauh. Oh. Biar gak jadi markas. Kalau aku memang kampusnya agak jauh dari apartemen. Jadi jauh. Kalau dekat mungkin ngambil jeda biar bisa pulang dulu kan, makan atau istirahat dulu kan. Tapi agak jauh. Jadi biar nggak usah pulang. Berarti bolak-balik transportasi umum. Transportasi umum. Di Turki tuh enaknya terintegrasi mereka. Semuanya. Jadi kalau kita naik bis nanti bisa connect lagi pakai tramway. Dari tramway bisa naik metro, naik apa, terkonek semua. Jadi dan murah, dan buat student itu privilege-nya luar biasa. Kayak kita cuma bayar, dirupiahin sekitar 100.000 per bulan untuk public transport murah ya? unlimited 100.000 rupiah.
100.000, berarti Iya, hitungannya kalau lebih mahal di Jakarta juga deh. Di Jakarta aja naik busway 3,5, bener gak? 3,5. 3,5 kan Iya, sebelum kecuali kalau keluar halte gitu kan, bener gak? Sepertinya segitu 3,5. Iya 3,5 kan Yang naik aku busway lihat ya. di itu 3,5. KRL aja 6.500. Ibaratnya gitu kan. Cuma hitungannya lebih murah daripada Jakarta gitu kan. Murah untuk transportnya. Itu semua pakai kartu kan. Pakai kartu. Dan itu student privilege aja sih. Tapi kalau orang yang kerja dan sebagainya harga normal. Privilege yang didapat dari Anadolu University. Apa nih yang didapat? Wah, ini fasilitasnya keren nih, perpusnya keren, bagaimana? Perpus 24 jam, wifi-nya super high speed, terus ada kalau di sini MBG ya. Oh, ada tetap. Oh, dapat ya? Ada MBG tapi nggak gratis, subsidi. Tapi tetap murah kalau dirupiahin tuh sekali makan cuma 2.500. Wow. Itu udah dapat appetizer, main course sama dessert. Minumnya juga sepuasnya. Makannya ke nasi padang ya. Makannya roti tentunya. Rotian. Oke, persiapan masuk Anadolu University paling berat itu di momen apa gitu kira-kira? Kalau aku kebetulan waktu itu pakainya sistem pemberkasan itu gelombang aku itu tuh lewat ijazah. Nilai ijazah. Jadi ya lak-lakan aja. Siapa yang good luck ya bisa masuk itu dengan nilai ijazah kita. Dan alhamdulillah mungkin nilai Indo tuh lumayan besar ya. Iya. Dan aku juga waktu ijazah pun bahasa Inggris kan terbaik ya. Emang termasuk yang pinter juga sih. Ujiannya terbaik, bahasa Oke. Inggrisnya terbesar. Jadi mungkin Oke. dari situ juga jadi penolong juga mungkin ya. Jadi sistem pemberkasan itu yang susah. Pemberkasan. Jadi kan kesulitan yang lain itu selain untuk persiapan untuk jadi mahasiswa itu sendiri, persiapan masuk ke universitas. Kesulitan yang lain kira-kira apa? Selain nyari-nyari. Semua gak dijadiin beban sih alhamdulillah ya. Semua difasilitasi berarti. Di fasilitas dan memang karena udah bertekad ya. Jadi mungkin ada kesulitan tapi malah disitulah seninya gitu. Ketika kita mau keluar negeri ada kehektikan kayak aduh berkas ini jangan sampai ketinggalan. Apalagi dokumen-dokumen tuh kan yang asli-asli itu harus dibawa semua. Kalau ketinggalan ngirimnya yang agak repot kan. Kalau jarak kita kan lumayan jauh gitu. Kalau naik pesawat pun harus 12 jam sampai sana. Berarti harus transit dulu ya? Harus enggak ada yang direct. Yang direct naik langsung. Turkish Airlines direct dari Jakarta. 12 jam. Dari kuliah di Eskişehir. Eskişehir ini gede nggak kotanya? Eskişehir itu termasuk Büyükşehir. Büyükşehir itu kota besar. Jadi termasuk kota besar sih. Kayak ya, Jogja gitu ya. Oh berarti Jakarta. ibaratnya banyak universitas juga di sana selain Ada Anadolu. 3 universitas negeri. Yang sana. gede di sana. Iya. Oh Anadolu itu negeri ya? Anadolu itu negeri. Kampus Oh. negeri. Coba dong gambarin gimana jadwal dari pagi sampai malam di sana. Misal dari awal bangun tidur gitu kan. Kesehariannya di sana gimana? Saya pengen tahu gitu. Penasaran banget soalnya. Tergantung musim sebenarnya. Oh, beda. Ya, kalau musim dingin kan malamnya lebih panjang. Jadi jam 8.30 tuh baru sunrise. Baru jadi kalau kita masuk kelas jam 8 tuh subuh-subuh tuh baru berangkat. Oh, beda di sini ya. Kalau di sini jam 6 udah panas guys. Jadi Oke. paling enak sebenarnya musim panas ya kalau untuk keseharian. Berarti 8.30 baru sunrise. Iya. Subuhnya jam berapa? Subuhnya jam setengah 8. Setengah 8. Setengah 8-an lewat. Setengah 8. Jadi kalau musim dingin enak puasa. Oh berarti Pendek itu. siangnya. Oke. Jam Berarti 5 udah tenggelam matahari. oh cepet ya. Cepat ya. Jadi kalau musim dingin tuh malamnya dipanjang, siangnya pendek. Kalau musim panas kebalikan. Jam matahari normal jam 6 tuh udah sunrise. Matahari terbenamnya setengah 9. Setengah 9 Kalau malam. musim panas. Itu Ramadan kemarin kenanya musim panas atau musim dingin? Ramadan kemarin untungnya musim dingin. Oh, Jadi iya. Berarti itu kan cuma berapa jam tuh puasa? lebih pendek dari Indonesia. Lebih pendek sejam. Berarti setengah 9 baru sunrise. Iya. Sampai jam 6 5. lah. Hitunglah jam 6 kita buka. Cepet ya berarti. Oke, dari pagi tadi misal di musim dingin misalnya. Musim dingin pagi. Bangun tidur. Ya sholat subuh. Terus kalau musim dingin, mohon maaf mandinya cuma seminggu 3 kali. Karena memang dingin kan, dan Oke. gak berkeringat. Oke. Gak berkeringat, gak apa, paling cuci muka. Ini kadang kalau mandi tuh malam biasanya.
Pagi itu habis sholat subuh siap-siap ke kampus. Sampai kampus masuk kelas seperti biasa. Biasanya sarapan di kampus karena murah kan. Oke. Udah di-provide sama kampus, sarapan di kampus, masuk kelas. Terus istirahat tuh biasanya kalau nggak ke perpus ke kantin atau enggak seringnya perpus sih, ke perpus karena di perpus enak gitu. Banyak ruangannya, banyak tipenya, ada tipe bilik, ada tipe yang ada yang sofa, jadi bisa tidur-tiduran di sana. Oh jadi curi-curi waktu juga ya. Jadi waktu buat istirahat bisa tiduran di sofa. Kuliah full dari jam biasanya jam 9 mulai aku. Jam 9 sampai 9. jam sampai jam 3. Jam 3. Aku ngambilnya bisa sampai jam 3. Oke. Zuhur di sana jam berapa? Zuhur jam 1. Jam 1. Oh sama lah berarti hitungannya beda berapa menit doang berarti ya. Oke, berarti pending zuhur lanjut kuliah lagi. Sampai jam 3. Jam 3. Jam 3. Pulang jam 3 ngapain lo biasanya? Nah, kalau aku kan kalau awal-awal kuliah tuh organisasi. Oh, oke, I see. Jadi padatnya di organisasi sih. Tahun-tahun pertama, kedua, ketiga tuh full organisasi. Oke, yang pertama minat organisasi apa ikutnya? PPI. Oke, PPI Perhimpunan Pelajar Indonesia. Oke, di Turki. Di Turki. Langsung tuh ikut tahun pertama? Tahun pertama langsung ikut. Oke, why? Why? Karena di Islamik aktif kan dulu kan di OSIK gitu. Oke. Kayak pengen bawa juga ya. Bawa juga gitu. Orang nggak bisa diem tuh gatel kakinya. Kayak apa yang bisa dilakuin ya di Turki gitu yang bisa dibawa gitu. Akhirnya daftar PPI. Waktu itu PPI wilayah masih. Kan kita ada PPI wilayah, terus yang utamanya PPI Turki yang besar kan. Waktu itu masih PPI wilayah dulu. Karena kan masih baru, nantilah PPI Turki, PPI wilayah dulu lah. Daftar PPI wilayah, open recruitment, daftar, keterima dan ya udah aktif di PPI. Setiap abis asar tuh ikut kumpul sama teman-teman Indonesia. Berarti kura-kura ya, kuliah rapat. Bukan kupu-kupu. Ya. Kura-kura. Sesulit apa sih di organisasi PPI? Saya pengen tahu tuh kegiatannya ngapain aja gitu. Kalau yang aku dulu yang PP Angkara. Oke, di tahun pertama ya? Ikut nih kira-kira. Apa rapat terus gitu? Bagaimana? Kebetulan masih Covid. Awalnya zaman 2020 COVID. ya? Iya, zaman Covid. Jadi banyakan online. Jadi jujur kurang kerasa ininya. Vibe kegiatannya karena lebih ketat online. Ya? Lebih ketat nggak sih di sana? Ketat banget. Bahkan kita kalau mau keluar tuh harus kayak full. Semi APD, sarung tangan, masker, semuanya harus. Oh, berarti serba online di tahun pertama. Serba online jadi kegiatannya waktu. Setelah new normal itu baru mulai agak kerasa ininya organisasinya. Lebih banyak acara. Lebih banyak kegiatan. Kegiatannya apa aja sih pengen tahu? Kalau PPI sendiri paling kegiatan sosial, terus kemahasiswaan banyakannya. Kayak tergantung wilayah. Sorry, berarti PPI ini organisasi di luar kampus? Di luar kampus. Jadi kalau di kampus beda lagi. Oh, jadi kampus-kampus lain juga boleh ikut kan? Boleh ikut. Jadi gabungan dari beberapa kampus di wilayah tersebut. Oke, satu wilayah SK Syahir, PPI-nya satu misal gitu. Kalau dulu masih ngikut PP Ankara, ibu kota Ankara kan kita sebelahan sama Ankara kan. Oh, lebih dekat ke ibu kotanya. Lebih dekat ya? ibu kota ke Ankara. Jadi kita PP Ankara tuh mencakup SK Syahir juga. Iya, lupa guys. Bolu, gitu. Saya pikir ibu kotanya Istanbul, Ankara ya, lupa. Nah, banyak yang banyak yang mikir gitu sih yang emang. Mikir Istanbul, Oke, berarti SK Syahir lebih dekat ke Ankara. Lebih dekat ke Ankara daripada ke Istanbul. Jadi kalau ke Ankara paling cuma sejam. Oh iya. Kayak ke Pangkal. Berarti PPI-nya ikut Ankara. Ikutnya Ankara. Waktu awal datang ya masih belum ada. Itu anggotanya banyak nggak di sana? Anggotanya waktu itu masih dikit, masih di bawah 100 orang. Oke. Itu dari semuanya ada yang orang Bangka nggak selain Dani? Belum ada. Belum ada. Atau mungkin belum tahu ya, karena kan masih awal datang dan belum kenal banyak mahasiswa Indonesia. Tapi setauku belum ada orang Bangka. Justru tahun pertama tuh aku malah pengen bikin isba Turki. Isba Turki. Mau bikin isba Turki. Udah bentuk tuh, udah nyari ada 1-2 ketemu kan waktu itu mau bikin isba tapi ternyata nggak banyak. Jadi aduh kayaknya nanti dulu lah. Iya kan. Saya juga dulu awal-awal kuliah di Jakarta tuh bener-bener nggak ada orang Bangka. Mungkin ada. Ada, tetap ada di Jakarta tuh ada dan isbanya tuh jauh dari kosan. Saya kan di Ciputat di Tangerang Selatan kan dan isbanya tuh di Lenteng Agung. Jauh jadi kalau mau ke sana. Dekat Depok cuma masih Jaksel dia. Nah, Ciputat juga itu dekat sama Jaksel tapi bukan Jaksel. Tapi namanya Win Jakarta. Nanggung gitu karena perbatasan. Tangerang kan maksudnya. Awal kuliah itu bener-bener nggak ada orang Bangka sama sekali.
nggak punya teman orang Bangka. Akhirnya tiba-tiba ngajak teman-teman yang dari Islamik, yuk ikut yuk ke UIN Jakarta biar ada temen gitu orang Bangka. Akhirnya pada ngikut tuh, pikir Mujahid, David kan, pada ngikut. Aryo akhirnya di tahun depannya kan datang. Jadi PPI di Turki itu sampai jadi perwakilan Indonesia di UDIF. Ya itu UDIF itu. Jelasin dulu UDIF itu apa, saya juga nggak tahu. Itu bahasa Turki kan, Uluslararası Dernek Federasyonu. Artinya dia itu federation yang mencakup mahasiswa internasional di Turki. Lembaga yang menaungi mahasiswa internasional di Turki. UDEF namanya. Oh, okay. Jadi di Eskişehir tuh aku jadi representatif, dipilih dari UDEF itu, dari Eskişehir. Karena mungkin gak ada yang minat, gak ada yang aktif mungkin ya. Zaman aku tuh masih cuman berapa orang gitu. Jadi aku ditunjuk jadi perwakilan mahasiswa Indonesia. Jadi setiap ada kegiatan dari UDEF itu aku mewakili Indonesia gitu. Untuk kalau ada kegiatan ini biasanya kegiatan Culture Day, hari-hari budaya. Itu biasanya Indonesia aku yang mewakili. Iya, kayak yang misal kayak apa sih kalau kata orang tuh, kayak agenda-agenda perkenalan budaya gitu nggak sih? Iya, perkenalan budaya kayak gitu. Dari semua negara misalnya. Dari semua negara. Jadi aku yang handle gitu. Jadi nanti nge-reach out teman-teman Indonesia yang mau tampil siapa aja atau enggak mau tampil apa, nanti kontakkan sama KBRI. Oke, beratnya seksi acaranya. Jadi itu kegiatannya apa? Semuanya di Ankara atau di Istanbul apa beda-beda? Kegiatan banyaknya di Ankara untuk awal-awal. Jadi ke Ankara. Berapa tahun? KBRI juga di sana. Berapa tahun di PPI? Di PPI Ankara setahun, terus tahun depannya naik level ke PPI Turki. Oke. Keterima di PPI Turki, terus di permusyawaratannya juga. Pokoknya memang udah planning kan. Tahun pertama nih PPI wilayah dulu, tahun depannya baru PPI Turki, dan PPI Turki itu ngambilnya di Departemen Sosial kan. Jadi memang masih relate sama ngumpul-ngumpul sama orang. Oke. Gitu. Sesusah apa sih ngatur waktu antara organisasi sama belajar di Turki? Ini belajarnya juga susah tuh katanya kan. Terus organisasinya juga ya sering rapat segala macam. Tuh antum ngatur waktunya tuh gimana? Kalau aku pertama yang penting IPK jangan sampai di bawah 3. Jangan sampai di bawah 3. Itu mindset pertama dulu. Pokoknya jangan sampai turun di bawah 3. Jadi bagaimana caranya tetap 3? Berarti belajarnya harus dikencengin kan. Biasanya nyori waktunya malam biasanya. Kan aku agak nokturnal ya. Kadang sering aktif di malam. Kadang kalau siang tuh suka stuck gitu. Tapi kalau malam tuh keluar tuh ide-ide, belajar juga lebih enak gitu. Jadi kadang malam tuh lah buat kebawa juga ya. Apa namanya, kehidupan pesantren itu pasti. Pokok malam kehidupannya pokoknya. Kalau siang agak stuck gitu buat belajar di kelas. Kegiatan organisasi ini aktifnya tuh sebenarnya di waktu kuliah apa setelah kuliah? Misalnya di waktu-waktu sore, malam apa gimana? Justru setelah kuliah, karena organisasi kan kembali lagi kita berangkat ke Turki kan untuk belajar. Iya, Jangan sampai organisasi malah menyampingkan pendidikan kita, jadinya jangan jadi prioritas utama organisasi, jadinya di nomor 2-in setelah. Di Departemen Sosial di itu lebih Turkinya. Ke apa tuh kerjanya? Kegiatan. Pengabdian. Kalau zaman aku dulu ada mentari dari Turki. Itu jadi mahasiswa Indonesia di Turki itu kita menggalang dana, menggalang support dari orang Turki bawa ke Indonesia, ke daerah-daerah 3T di Indonesia. Jadi kontribusi mahasiswa Indonesia Turki di Indonesia, daerah 3T. Antum sebagai representatif di PPI Ankara ya? Enggak, kalau di PPI Turki. Oke, di PPI Turki aktif di apa itu namanya? Indonesia EVI. Indonesia EVI itu Rumah Indonesia. Itu masih programnya PPI Turki. Jadi PPI Turki itu ada beberapa program, salah satunya Indonesia EVI. Indonesia EVI ini lebih ke apa sih? Saya kurang tahu. Indonesia EVI itu Rumah Indonesia sih, kayak ya kita dari Indonesia EVI itu kita bikin acara budaya, kelas bahasa Indonesia. Jadi isinya orang Indonesia semua. Tujuannya reach out-nya untuk orang Turki. Jadi orang Turki buat masuk ke organisasi ini. Jadi orang Turki yang mau belajar bahasa Indonesia, kan banyak nih orang Turki yang. Berarti semacam anjungan kayak di TMI gitu ya. Jadi orang mau belajar budaya, misal mau belajar budaya Bangka ya ke Anjungan Bangka gitu, kayak gitu ya. Jadi Indonesia EVI itu tujuannya buat ke orang Turkinya. Itu terbuka umum. Terbuka untuk umum, untuk orang Turki yang mau belajar ke bahasa Indonesia seringnya. Waktu itu berkolaborasi sama BIPA.
itu salah satu bagian dari Dinas Pendidikan RI ya. Oke. Di Itu provide banyak sama peminatnya nggak? Banyak, karena kan orang Turki banyak tertarik ya sama cewek Indo. gitu. Yang buat kalian cewek-cewek Indonesia. Sama Turki, orang Indonesia tuh eksotis aja di mata orang Turki. Oh gitu. Eksotis, menarik. Oh, iya. Berarti ada yang nyangkut-nyangkut nggak? Nggak ada. Alhamdulillah lah. Oh ada. Ada. Skip. Oke skip ya. Oke skip guys. Oke, sebagai representatif dari PPI Turki untuk Indonesia EVI tadi, perasaannya tuh gimana? Mewakili Indonesia gitu kan, terus bawa nama sekolah juga, itu perasaannya gimana? Ya, awal nih, wah ditunjuk nih tiba-tiba nih. Ya perasaannya gimana? bangga dan senang, maksudnya nilai-nilai yang dulu di pesantren dipelajari, kan dulu awal masuk pesantren kan masih lugu, masih nggak tahu apa-apa. Di Islami kita belajar muhadoroh, belajar MC, jadi sering jadi MC kan dulu kan di Islam. Jadi MC, jadi kayak pengen lah diaplikasikan ke Turki, dan alhamdulillah di Turki berhasil gitu. Apa yang aku pelajari di Islamik tuh masuk, bisa dibawa ke Turki gitu, dan bangga aja gitu bisa mewakili Indonesia. Karena zaman aku tuh mahasiswa Indonesia masih sedikit, jadi mungkin agak struggling ya buat kita orang Indonesia buat memperkenalkan. Karena kalau semakin banyak orang Indonesia kan lebih gampang gitu, kita bagi-bagi tugas. Iya benar. Tapi karena waktu masih sedikit, jadi agak struggling tuh buat memperkenalkan. Tapi dibanding dulu Indonesia. Sekarang udah lebih banyak ya? Sekarang jauh lebih banyak. Jauh Lebih banyak. Bisa 20 kali lipat mungkin. Oh gitu? Oh iya, populasinya. Berarti banyak dong ya? Iya, udah banyak mahasiswa Indonesia. Tapi banyak kan mereka tuh berhenti di tengah jalan. Banyak yang nggak bisa struggling karena bahasa. Alasannya sih karena bahasa banyak kan. Nggak kuat bahasa di sana. Oke. Sama ekonomi. Total Dani kuliah berapa tahun? Kuliah selesai kan tahun ini ya. Tahun ini wisuda. Tahun ini wisuda. Sebenarnya udah selesai tahun kemarin. Jadi 2025 tuh 2025 udah wisuda. Oke, 2024 harusnya. Lupa tahun. Oke, berarti 4 tahun. 4 tahun lebih ya. Setengah. Karena kan tahun awal kita bahasa Turki. Oh iya benar. Jadi kepotongnya di situ. Oke, berarti total 3 tahunan. 4 tahun lah. 4 tahun lah ya. 4 tahun. Oke, 4 tahun. Kuliah. Setelah kuliah selesai, target mau kerja di Bangka aja lah, apa kerja di Indonesia aja? Apa emang dari dulu menarget kerja di Turki nih lebih meyakinkan kayaknya? Lebih nyaman lah kayaknya. Lebih nyaman di mana kira-kira? Jujur kalau nyari cuan enakan di Turki. Oh iya jelas. Enakan di Turki. Okay. Pertama regulasinya lebih mudah. Kalau di Indonesia kan agak sulit birokrasinya ya. Pertama di Turki juga ini ya, penghasilannya walaupun mata uang di sana lira, tapi alhamdulillah penghasilan aku pakai USD, pakai dolar. Pakai dolar. Jadi nilainya lebih besar gitu. Apalagi pas kita pulang ke Indonesia, ya udah. Tapi setara nggak sama biaya hidup di sana enggak ya? Karena penghasilan USD malah lebih. Kalau penghasilannya lira mungkin cukup ya, tapi masih bisa nabung. Oke, berarti emang menargetkan kerja dari awal pengen di Turki gitu? Iya, untuk saat ini. Apa nggak ada kepikiran apa kerja di Bangka aja gitu kan orang tua di sini? Kalau kepikiran ada, karena semenjak waktu itu kan ada musibah ini ya, adik aku kan meninggal waktu aku di Turki itu. Jadi di situ tuh sempat kepikiran. Ada beban juga? Iya, beban. Salah satu hak gak enaknya jauh dari orang keluarga kan begitu. Iya. Resiko kita di luar negeri ya jauh dari keluarga, kalau ada apa-apa ya kita hanya bisa lewat video. Kalau kita mau terbang hari itu juga gak memungkinkan kan. Iya sih, susah. Benar. Jadi sempat kepikiran mungkin gak sekarang, mungkin nanti beberapa tahun lagi untuk for good di Indonesia. Tapi untuk saat ini kesempatannya ada di sana. Masih ada nyamannya di sana. Masih ada nyaman di sana. Cuannya juga lebih gede di sana, jadi kayaknya pasti lebih fun ya. Iya. Lebih enak di sana. Dan di sana mostly musim dingin. Kan 4 musim kan, musim panas, sisanya musim semi sama musim gugur tuh udah sejuk gitu. Jadi aku kan sukanya dingin, adem di sana. Total musim panas ini berapa bulan sih? Dia kan 4 musim, jadi 3 bulan. 3 bulan panas, semi, terus dingin, gugur. Panasnya sama kayak di sini enggak juga? Banget, panasnya lebih panas di sana. Iya, kalau di sini kan lembab, kalau di sana kering. Bisa 40 derajat. Panas juga ya. Panas banget. Oke. Dani juga pernah jadi
Restaurant manager di My Taste of Asia. Itu kok tiba-tiba kepikiran gitu? Apa kepikiran, apa di-hire, apa diajak gitu? Diajak. Okay. Diajak itu yang ownernya tuh kebetulan orang Malaysia sama orang Indonesia. Collab mereka. Jadi itu prosesnya gimana kira-kira? Apa ini restoran baru? Apa restoran baru? Restoran baru. Jadi kebetulan mereka tahu aku basicnya di bisnis dan aku aktif juga dan aku juga banyak kenalan karena kan dari organisasi justru aku malah banyak kenalan terus banyak dekat sama KBRI juga. KBRI kan banyak orang-orang pejabat lah ya. Jadi kalau ada kunjungan ke SKCR mereka bisa makan di restoran. Ini menarik nih. Jadi proses kok tiba-tiba jadi manajer tuh gimana? Awalnya aku kerja di situ, diajak kerja, ayo kerja di sini gitu. Awal kerja kebetulan ada posisi manajer yang kosong karena ya ownernya kebetulan nggak ada yang di situ, nggak ada yang bisa nge-handle. Ownernya di Malaysia? Enggak, ownernya ada kerja di Turki tapi ada kerjaan juga jadi nggak bisa nge-handle. Jadi itu ibaratnya usaha sampingannya? Iya usaha sampingan, jadi dia nggak bisa nge-handle. Kebetulan aku jadi orang kepercayaan, alhamdulillahnya dipercaya buat memegang tokonya, manajer tokonya jadi ditunjuk jadi manajer. Tadinya mungkin bisa jadi garson tuh pramusaji ya. Bisa kayak gitu. Tapi kebetulan ada kekosongan jabatan dan mungkin di antara pegawainya yang dipercaya aku alhamdulillah untuk megang toko. Ini restorannya di mana? Restorannya di SKCR. Di SKCR. Di SKCR. Ini makanannya Indonesia. Full Indonesia. Indonesia Malaysia mix. Ada Thailand juga sih. Ada pokoknya makanan Asia lah. Chinese itu juga. Sesulit apa itu nge-handle restoran? Sulit banget sih karena pertama lidah orang Turki kan beda ya. Lidah mereka kan lidah roti. Makanya gandum makan. Enggak. Mereka tuh lidahnya mirip enggak sama Indonesia? Enggak, jauh. Beda. Makanan mereka lebih hambar kan. Kalau kita kan lebih berbumbu, lebih micin. Saya pikir karena masih ada unsur-unsur Timur Tengahnya, saya pikir lebih kuat. Enggak, justru makanan mereka lebih hambar menurut aku. Nge-handle resto, terus menyesuaikan lidah Turki tadi. Terus apa lagi? Kesulitannya lagi bukan daerah ini wisata. Bukan SKCR bukan tujuan wisata kayak Istanbul kan. Kita bukan restoran Indonesia, di sana lebih gampang buat tamu Indonesia gitu. Saya sempat lihat Instagrammu kan story. Sering bolak-balik Istanbul, saya pikir restonya di Istanbul. Enggak, aku di Istanbul juga ada megang restoran juga, tapi udah mau tutup sih. Udah nggak bisa struggling lagi. Sama konsepnya. Restoran Asia juga restoran itu. Itu satu apa beda? Beda pengelola. Beda pengelola. Tapi udah mau tutup yang di sana. Jadi lebih fokus ke SKCR. Sampai sekarang kalau yang di SKCR? Kalau sekarang udah enggak, kan aku udah ada bisnis lain ya, jadi nggak bisa. Jadi udah. Iya. Ada yang lebih cuan. Itu restonya rame nggak? Awal-awal rame. Apa di hari-hari tertentu, misal di hari Minggu? Weekend pasti ya rame. Karena kan kalau hari biasa orang kerja terus lokasinya juga agak masuk gitu dari tempat. Untuk pemasok bahan-bahan, kan sebagai manajer pasti mikir itu kan. Pemasok barang bahan-bahannya kan yang pasti kan apa kebanyakan dari Turki atau dari Turki. Diimpor semua dari Turki. Kebetulan kecuali bumbu-bumbu ya, kalau bumbu-bumbu dari Indonesia, tapi kalau kayak ayam dan lain sebagainya bahan maksudnya kayak rempah-rempah. Rempahnya pasti dari Indo. Kalau kecuali kayak perbawangan. Yang pokoknya yang umum-umum tuh kalau bumbu-bumbu kayak lada itu kan lada ada di sana, tapi lada Bangka kan lebih mantep kan. Tapi tetap diimpor lada Bangka berarti? Iya, kirim dari lada Bangka. Berarti semua menu itu ditentukan sama Dani atau pengelola? Pengelola semua? Pengelola, kita cuma bisa ngasih masukan aja. Mungkin kalau dari customer ada yang minta begini, nanti kita sampaikan. Nanti mungkin pas kumpul baru kita brainstorming lah kira-kira bagaimana. Harganya sendiri? Harganya pasti lebih mahal. Ngikutin harga Turki. Perbedaannya, perbandingannya sama di Indo? Perbandingannya. Yang pasti porsinya lebih banyak kan? Sama aja sebenarnya. Sama? Porsinya lebih sama, harganya yang lebih mahal. Harganya paling murah tuh kalau dirupiahin 100 ribuan lah seporsi. Menu
menunya bakso atau 100.000. ayam geprek. 100.000-an. Oke, tapi itu sebanding sama UMR di sana. Oke, UMR dan bahan-bahan juga iya, kan? bahan-bahan. Oke. Gitu. Terus setelah jadi manajer sempat jadi tour guide juga. Iya. Sebenarnya tour guide itu udah agak sebelumnya, lebih sebelumnya. Lebih sebelumnya. Pas masih kuliah juga. Pas masih kuliah. Justru pas masih kuliah tuh habis organisasi mulai dapat tawaran kerja. Oke, itu dari mana gitu. Tawaran kerjanya? Dari organisasi itu sendiri. Jadi dari teman sama teman PPI, dia ada tawaran dan mau nggak nih jadi tour guide gitu. Berarti sepenting itu relasinya. Betul. Okay. Makanya guys, organisasi itu penting. Oke. Selama jadi tour guide, itu tour guide dari Indonesia, maksudnya wisatawan dari Indonesia apa dari Indo? Pernah waktu itu dari Arab Saudi ada, bawa orang Saudi pernah. Tapi mostly dari Indo. Mostly? Tamu ya, wisatawan Indonesia. Itu gimana sih? Awal kerjanya sih masih deg-degan ya waktu itu. Karena kan kita belum ada pengalaman, terus tiba-tiba bawa tamu dan harus menjelaskan ini dan itu tempat-tempat spot wisata, sejarahnya. Awalnya agak deg-degan, tapi di situ pas udah tahu duitnya kan, kalau boleh di-spill ya nih, sehari jadi tour guide itu kan $100. Oke. Bersih. Kadang kan kita dikasih tip dan lain sebagainya. $100 tuh 1,7 juta ya sekarang sehari. Kalau nge-guide biasanya kan seminggu. Alihkan aja lah berapa. Oke. Tapi biasanya 10 hari sih. Jadi 17 juta, 20 juta lah bersih per sekali nge-guide. Satu kali. Sekali nge-guide. Oke. Itu tour guide-nya bawa ke keliling Turki. Istanbul. Kota-kota Istanbul, Bursa, Kapadokia paling seringnya itu. Oke. 3 kota itu sih. 3 kota itu full 1 minggu berarti. 1 minggu. Oke. Setelah jadi tour guide sempat jadi translator itu sekaligus lah, tour guide translator tuh masih satu, karena kan ini kan bawa orang juga, menerjemahkan juga, masih satu kerjaan. Itu sembari kuliah. Kalau yang restoran manager tadi sembari kuliah juga. Wow. Oke, setelah kuliah. Jadi sekarang berkutat di mana? Di pariwisata itu tadi. Di pariwisata? Iya, di travel. Oke. Sampai ekspor impor. Nih ekspor impor apa nih? Saya pengen tahu. Ada ikan, terus ini juga lagi ongoing ya, sarung. Tapi sarung kirimnya ke Afrika, ke Kenya sama Somalia. Itu temen dari Turki juga. Sarung Indo. Jadi orang kok Somali sama orang Kenya tuh pakai sarung kita ada tulisannya gajah duduk di sini. Gitu. Jadi itu di drop pertamanya di Turki? Enggak. Temannya dari Turki, teman kenalannya di Turki. Oke. Jadi dia ngontek butuh sarung nih sekian ton gitu. Pemasoknya dari Indonesia. Jadi enggak, dia tuh sebenarnya udah ada udah pernah beli dari Indonesia tapi mahal gitu. Jadi dia minta ke aku buat cari yang lebih murah. Dan dapatlah yang lebih murah, dapat pabrik dari Jawa Timur gitu kan. Oke, selain sarung tadi ikan itu dari Turki. Dari Indonesia. Oh, dari Indonesia. Ya, jadi produk-produknya dari Indonesia. Mix sih, Indonesia sama India. Oke, ikannya ikan apa? Ikan cakalang. Ikan cakalang. Di drop ke Turki. Langsung ke negara mereka. Negara yang itu apa ya namanya tuh? Bahasa Costa Rica negara itu. Costa Rica. Wah. Oke, saya kan nggak ngerti nih. Maksudnya ekspor impor. Oke, misal kayak ikan nih dari Indonesia, India, ikannya diambil dari sana. Terus diimpor ke Costa Rica. Misalkan simpelnya gini aja lah. Dari sini misalkan di sini ke Singapura, ke India lah, kirim ke India. Kita kan punya produk nih kita cari supplier dari sini. Kalau bisa langsung dari pabrikannya, karena kan jangan orang kedua ketiga, harus orang tangan pertama karena lebih murah costnya kan. Udah dapat kontakannya, sign agreement, tanda tangan kontraknya mau gimana, mau sesuai kuantitas tiap bulan segini atau yang penting kirim gitu. Tapi tiap bulan harus kirim. Itu gitu. Sesuai permintaan. Oh, bukan sistem kontrak gitu misalnya. Kalau tergantung tergantung mau sistem permintaan atau enggak sistem udah fix gitu, kuantitasnya sekian gitu. Kalau ikan kebetulan udah fix. Itu tiap hari.
Tiap bulan. Kalau tiap hari Pak pegel. Gak ngerti juga kan soalnya. Tiap bulan. Ekspor impor. Oke, kalau ekspornya ekspor apa nih? Ya itu maksudnya ekspor impor tuh satu kesatuan. Maksudnya gitu. ekspornya Saya keluar. pikir belum tuh pernah impor. karena Impor ekspor impor Dani di ekspor impor, saya pikir tuh ekspor impor Turki ke Indo misalnya. Kalau Turki kemana ini gitu. pernah apa namanya arang buat shisha, tahu nggak? Oke, yang di atas itu di ya. atasnya itu pernah dari Indonesia ke Turki, ke Izmir. Oh dari Indonesia? Dari Indonesia. Produk Indonesia tuh banyak dibutuhkan di beberapa negara. Oke, selain itu ada lagi nggak barang-barang selain ikan? Baru itu sih. Baru itu. Iya ya? baru itu. Kan masih belajar kita ya. Oh, oke, berarti masih ongoing sampai sekarang. Masih ongoing. Luar biasa. Buat passive income lah itu. Kuliah ilmu bisnis sambil langsung praktek bisnis nyata. Ini sejauh apa yang diajarkan di kampus? Relevan kah dengan yang dialami Dani di lapangan? Justru kalau di lapangan banyak kan di luar kampus yang kita pelajari dari kan kalau aku sering ikut webinar, ikut seminar bisnis gitu kan. Oke. Karena kalau di kampus tuh benar-benar kayak kita duduk, kita belajar akuntansi, dapatlah ilmunya makroekonomi, mikroekonomi, akuntansi, marketing dapat. Tapi justru yang lebih besarnya lagi dari prakteknya itu sendiri. Pas kita praktek sambil belajar juga kan ada senior. Untungnya itu berbisnis ini berbisnis setelah ini ya, setelah kuliah ya. Apa pas kuliah juga? Pas kuliah kan tour guide bisnis juga lah ya. Tapi okay. Jasa gitu. Dan alhamdulillahnya aku mulai bisnis tuh dari tanpa modal, kayak jasa banyakannya kan tour guide itu kan gak ada modal. Ekspor impor juga aku cuma dari supplier ke buyer gitu. Oke, satu hal yang benar-benar antum syukuri setelah semua dilewati kuliah di Turki gitu. Apa namanya? Pelajaran hidup apa itu? Oke, ulang. Gak jelas. Oke, ulang. Oke, satu hal yang antum syukuri setelah semua dilewatin. Mulai dari persiapan tadi, kuliah sampai sekarang kerja di sana. Udah nyaman kan kerja di sana? Itu apa yang dirasain? Tentu bersyukur dan ditambah melihat teman-teman seangkatan yang mungkin masih banyak yang struggling buat nyari kerja, sedangkan aku di sana udah bisa dibilang udah di zona nyaman lah, di zona nyaman, udah bahkan sebelum lulus sudah dapat pekerjaan gitu. Bersyukur banget, terus dikelilingi sama teman-teman yang baik, sama keluarga yang sayang juga sama aku gitu. Terus relasi-relasi yang saling support gitu, kita saling support lah satu sama lain gitu. Butuh apa kita saling bantu gitu. Berarti satu keputusan yang benar-benar tepat sih ya, memilih Turki untuk menempuh pendidikan tinggi di sana. Sampai sekarang tuh masih kayak nggak nyangka gitu. Nggak nyangka. Awalnya dulu mikir ya udah paling kuliah terus selesai gitu, nggak expect bakal sejauh ini gitu. Paling abis kuliah paling pulang nyari kerja PNS lah apa gitu kan. Ternyata bisa sampai di titik ini gitu, alhamdulillah. Satu pesan dari Dani untuk, ini kan kebanyakan penonton kita kan anak-anak Islamik ya kan, wali-wali juga gitu kan. Satu pesan dari Dani untuk santri-santri yang mungkin masih ada yang baru lulus struggling untuk mau kuliah, ada yang setelah kuliah masih mau nyari kerjaan struggling gitu kan, ada juga yang masih struggling di pondok gitu, yang masih belajar. Satu pesan dari Dani apa? Kalau satu pesan kayaknya terlalu singkat ya. Oke. Satu kalimat 1.500. Oke, apa kira-kira? Apa ya kalau satu pesan? Yang ini aja deh untuk santri yang masih berjuang di pondok. Jangan males. Jangan malas, terus harus harus aktif lah, menurut aku aktif dan manfaatkan waktu sih, waktu yang ada, karena penyesalan kan tentu datangnya di akhir kan. Dulu mungkin teman-temanku bukannya menyindir ya, mungkin teman-teman yang dulunya kerjaannya males, banyak main-main, mungkin sekarang mereka kesusahan gitu untuk kehidupan selanjutnya. Mungkin jadi pelajaran lah buat teman-teman sekarang yang masih di Islamik, manfaatkan waktunya, belajar yang benar, terus organisasi yang ada tuh ditekuni sih, dimaksimalin karena ngaruh banget gitu di kehidupan berikutnya tuh.
Ngaruh kayak aku dulu kan MC Yudisium, acara Hari Santri, terus Muhadoroh, pidato dulu kan alhamdulillah ikut aksioma, ikut gitu lomba-lomba pidato dan kepake gitu di sana. Satu lagi nih Dan, mau nanya. Nih untuk tips untuk anak-anak di Islamic di pondok kita nih. Ini kan mungkin ada beberapa yang mungkin minat kuliah di luar negeri. Tips dari Dani, kuliah di Turki, tips dan trik dan tips. Tips and trick. Oke, itu apa? Mulai dari ngulik-ngulik info atau mungkin bisa lewat Dani atau gimana? Coba. Kira-kira. Kalau secara beasiswa biasanya di bulan Februari itu udah mulai buka beasiswa yang YTB. Lu udah agak cepet ya? Agak cepat. Makanya kemarin telat kan. YTB itu beasiswa yang di provide sama pemerintah Turki. Jadi dapat uang bulanan, terus dapat asrama gratis, terus biaya SPP gratis, biaya bahasa Turki itu gratis, berarti tiket pesawat tinggal bawa badan, tiket pesawat ke semuanya, Turki gratis, tiket pesawat juga. Iya. Wow. Tapi memang jujur uang jajannya karena sekarang lira makin menurun, value-nya makin menurun, jadi kurang buat uang jajannya mereka. Kadang kalau uang jajan mungkin masih aman ya. Cari side hustle. Selama biaya kuliah udah di provide. Oh iya, makanya kalau biaya kuliah apartemen segala macam udah di paling uang jajannya kurang aja sih. Oke, itu ada aturan atau ketentuan nggak? Misal IPK nggak boleh turun, kan kayak di Indo juga kayak gitu kan. Misal IPK di bawah 3 itu langsung di-cut. Betul. Sama di sana juga begitu. Di bawah 2 setauku. Wow. Di bawah 2 tuh nggak boleh di bawah 2 karena kan memang IPK mahasiswa luar negeri itu IPK 2 tuh udah keren banget sebenarnya. Karena kan mereka udah bisa berjuang dengan struggle bahasa dan lain sebagainya, di atas 2 tuh udah aman sebenarnya. Tapi kalau orang Indonesia mikirnya kan cuma 2 gitu. Kan beda kan kita bandingin kuliah di Indonesia sama kuliah luar negeri itu beda. Ngulik-ngulik info di bulan Februari. Selanjutnya nanti bakal pemberkasan, terus kalau lolos berkas bisa wawancara interview di Jakarta. Terus kalau lolos interview langsung bisa interviewnya tuh apa aja biasanya? Kalau interview jujur kurang tahu ya. Oh iya, karena mandiri ya. Mahasiswa. Tapi setauku ya temanku yang beasiswa, yang penting udah punya at least ketika wawancara tuh mereka udah bisa bahasa Turki, itu jadi nilai plus. Oh iya. Buat karena kan yang wawancara tuh orang-orang Turki ya kan, yang bisa bahasa Inggris, bisa Indonesia. Jadi kalau lu bisa bisa bahasa Turki itu jadi nilai plus buat orang yang interviewnya. Setelah interview baru nanti dapat keputusan di situ setelah interview. Lulus atau tidaknya. Iya, lulus atau tidaknya. Beasiswa nggak hanya YTB sih, ada dari TDV juga. TDV itu kayak Kemenaknya Turki. Jadi itu sebenarnya lebih value-nya lebih enaknya TDV. Jadi nanti penempatannya setelah keputusan itu. Setelah keputusan, tapi kita memilih juga 3 kampus biasanya. Gitu. Semacam kampus, kita misal tetap milih, nanti ditempatkannya di mana gitu. Kampus mana yang keterimanya. Oke. Itu untuk yang beasiswa. Kalau yang mandiri. Tips and triknya gimana? Tips and triknya boleh DM aku. DM. Seperti yang tadi ya guys ya. Ini lebih enak nih, berarti ada Al-Ahadani yang nanti memfasilitasi. Banyak kok alumni Islamik yang nge-DM yang kayak tahun-tahun sebelumnya tuh ada yang nge-DM gitu lewat Instagram. Karena Instagram aku open kok. Bisa lihat di Instagram. Open donasi juga. Instagramnya apa guys? @DANNY_hidayat13 di bawah ini. Tolong editor dia. Aktif kok di Instagram, kalau mau tanya-tanya silakan. Atau enggak kalau aku lagi di Bangka kayak gini mau ketemu, kayak kemarin tuh ada beberapa yang ngopi ngajak ngobrol, boleh ketemuan di Kinikawa atau di mana? Nyebut brand. IC Barokah. Nanya loker nanti Loker nanti insya Allah ya mau buka travel sendiri. Insya Allah kan udah punya ilmunya, insya Allah udah ngumpulin modal juga. Insya Allah soon mau bikin travel sendiri di Bangka, base-nya di Bangka. Jadi buat orang-orang Bangka yang mau ke Turki, bisa lewat aku nanti. Gitu. Dengan harga 1,9 juta Anda bisa ke Turki dengan Dani.
buat guru Islamik nanti ada diskon khusus Oke. lah. Disubsidi guys. Catat guys. Oke, kayaknya tim IC Media boleh nih kita ke Turki bareng. Oke, mungkin itu ya Dani. Oke. Makasih banget nih udah hadir di Sama-sama. iCast, udah menyempatkan meluangkan waktunya untuk iCast Inspirasi Cerita. Mungkin itu aja. Terima kasih Dani atas kesempatan Sama-sama. waktunya. Terima kasih atas undangannya. Iya, kapan-kapan ajak kita ke Turki. Oh iya, pamit pakai bahasa Turki. Merhaba arkadaşlar. Ben Dani. Şimdi ben eski okuldayım. Tanıştığımızda memnun oldum. Görüşürüz. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. artinya apa itu? Perkenalkan, saya Dani. Halo, saya Dani. Saya sedang berada di sekolahku yang dulu. Oke. Senang kembali ke sini. Sampai bertemu lagi. Oke. Oke, teman-teman, mungkin itu ya ngobrol-ngobrol singkat kita pada hari ini. Mungkin teman-teman ada rekomendasi narasumber kita dari mana lagi kira-kira nanti ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kita. Support terus. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.